Opa jadi ajudan Bung Karno. Jadi hari ini kita bicara soal Opa Sidarto. Dari Bung Karno sampai Pak Jokowi sebagai presiden. Dari kepemimpinan satu ke yang lainnya, apa yang menurut Opa pelajaran terbaik untuk bangsa ini? Ya, jas merah. Jangan sekali-kali melawan sejarah. Sejarah bangsa adalah sejarah karma politik. Sing bae pupuh, sing salah seleh. Apa arti itu, Opa? Yang memberi itu mendapat, yang bikin salah itu akan kelihatan. Yang nyolongan bakal kehilangan. Itu orang Jawa bilang begitu. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Yes. Opa selalu mengingatkan banyak orang, banyak dari kita soal karma politik. Apa sih sebenarnya pesan yang ingin Opa sampaikan? Ya, saya lihat bahwa sejarah bangsa yang saya alami selama 7 ini adalah sejarah karma politik. Bagaimana saya dampingi Bung Karno selama dalam tahanan, ya, 5 bulan di sana sebagai presiden de jure, lalu tahanan kota 6 bulan, tahanan rumah 6 bulan, ya, itu saya menyaksikan bagaimana seorang bapak bangsa itu betul-betul dying, ya, dying dalam arti tidak terawat dengan baik. Itu yang saya lihat bahwa kemudian putranya jadi presiden kelima, Megawati, cucunya menjadi ketua DPR, Puan Maharani, kader terbaiknya menjadi presiden 2 periode, Joko Widodo. Dan saya kebetulan dapat berkah, ya, dampingi Bung Karno dalam tahanan itu sekarang masih survive, bekerja, berkarya untuk bangsa. Karma politik. Yes. Sesuatu karma baik ini ya, Opa ya. Karena dulu apa yang ditanam baik, maka sekarang generasinya menuai sesuatu yang baik. Ya. Opa juga dalam perjalanan sejarah Opa menjadi saksi sejarah, apakah karma Opa pernah lihat kepemimpinan itu juga menerima karma buruk? Ada yang, ya, lebih baik kita menerima yang baik, ya. Tapi bahwa tidak ada satu pemerintahan yang perfect itu tidak ada, ya. Tolong yang mengambil leadership nanti juga ambil yang baik, ya. Tidak ada manusia yang perfect itu tidak ada, ya. Selalu ada plus minus, ya. Tapi so far selama ini bagaimana Indonesia diramalkan the next 30 tahun akan menjadi the big five, the big four di dunia, itu adalah satu perjalanan yang cukup bagus. Sampai hari ini kenaikan kita ekonomi 5,7, ya, dan inflasi 2, sekian, itu adalah sekarang kita sudah take off dari middle coming trap, itu adalah baik, ya. Ingatlah pemimpin, kebaikan dari pemimpin, teruskan yang baik dari pemimpin, jangan lakukan apa yang buruk yang pernah dilakukan seorang pemimpin. Opa, kalau kita bicara soal Bung Karno, yang paling terakhir yang cukup diributkan atau yang cukup dikritisi yaitu pembangunan patung Bung Karno di satu kawasan di Bandung Barat. Keseluruhan investasinya itu mencapai sekitar 10 triliun, meskipun patungnya itu 12 miliar. Yang invest bukan pemerintah, kan? Bukan pemerintah, saya kira itu. Swasta itu. Siapa? Saya tidak tahu siapa yang invest itu. Pertanyaannya mungkin begini, Opa, apakah pembangunan patung yang bisa dinilai relatif mahal itu sesuatu yang diinginkan oleh Bung Karno? Dia tidak menginginkan namanya diagungkan, itu dia tidak ingin. Saya kenal Bung Karno. Tapi bahwa tiap negara itu mempunyai monumen-monumen bapak bangsa itu hampir tiap negara, ya. Seperti Amerika punya monumen Washington, Jefferson, Lincoln, ya. Lalu di Ho Chi Minh punya monumen Ho Chi Minh, bukan Phu Nhat Giap yang jenderal yang merebut Dien Bien Phu dan mengusir Amerika itu, ya. Tapi Ho Chi Minh, ya, ada monumennya. Di Peking ada monumen Mao di sana, ya, jenazahnya di orang sampai antri. Lalu di Ankara ada monumen Kemal Atatürk, ya. Saya sebagai ketua MPR dulu pernah
ke makamnya, bagaimana anak-anak sekolah itu belajar mengenai perjuangan bapak bangsanya ya. Kita pun saya kira perlu, ya sekarang nama Bung Karno diabadikan oleh 8 negara, ya kita pun perlu punya monumen Soekarno, ya toh. Kita sekarang, maaf ya saya harus bilang bahwa kita belum punya history. Kita punya sekarang adalah glorify history. Saya nggak rela Wisma Yusuf tempat ajudan, tempat Bung Karno ditahan dulu sekarang menjadi Museum Satra Mandala. Saya nggak rela. Kita tidak jujur pada sejarah. Itu harusnya dari Museum Soekarno. Tempat Bung Karno terakhir. Yes. Kita jangan menutupi plus minus dari sejarah kita. Kita harus honest pada sejarah. Jangan glorify. Opa mengatakan bahwa patung misalnya itu sebagai salah satu pengingat dan pembelajaran sejarah. Tapi sesungguhnya Opa juga ingin mengatakan ada yang lebih penting daripada sekedar misalnya monumen. Apa yang sesungguhnya lebih penting untuk mengenang seorang Bung Karno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Ya, pelajaran sejarah untuk generasi muda harus diajarkan. Who is our founding fathers? Ya, itu perlu diajarkan ya. Sekarang bagaimana Pancasila menjadi perekat bangsa ini menjadi mata pelajaran ya, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 atau berapa itu ya, tahun 2002 ya. Sekarang sudah diajarkan mulai dari SD, SMP, SMA ya. Karena memang terbukti dengan Pancasila yang menghormati kebinekaan, keberagaman itu sekarang negara ini survive for 78 years. Itu bagaimana seorang Soekarno menggali wajah Indonesia dalam Pancasila itu betul-betul sakti itu di situ. Dia pernah bantah dengan Tito bagaimana dia menyatukan 7 negara Yugoslavia yang besar itu. Tito menjawab dengan saya punya kekuatan senjata. Bung Karno menjawab saya menyatukan dengan Pancasila yang menghormati keberagaman, menghormati kebinekaan. Dari sekian ribu pulau yang berbeda, adat istiadat, bahasa, suku, budaya. Dari semua, Opa Darto itu sudah mengalami 7 presiden ya? Kalau saya bilang buat Opa itu presiden yang terbaik tetap Bung Karno, benar? Bangsa ini harus belajar banyak dari seorang Soekarno. Dan menurut Opa, beliau tidak tergantikan? Ya. Bagaimana... Ya, dia seorang yang idealis ya. Saya waktu dampingi di Wisma Yusuf, dia no single sen yang dia bawa. Tidak ada 1 sen pun yang tidak bawa. Saya harus cari uang untuk keluarganya. Bagaimana Bung Karno belum mengundang modal asing, ya? Dia bilang kepada saya, "Tok, saya akan mengundang asing kalau putra-putra terbaik bangsa sudah pulang di luar negeri." Beliau kirim ribuan ke Eropa Barat, Eropa Timur, Rusia, Amerika. Kalau mereka sudah pulang, mereka yang memimpin pengelolaan sumber daya alam. Baru saya mengundang asing, bukan orang asing. Ya. Lalu HPH, saya tidak mau hutan kita dilola. Tidak boleh orang menebang hutan. Hutan adalah paru-paru dunia. Tanpa kita nebang hutan, dunia itu butuh paru-paru kita, butuh udara kita. Dan semangat Bung Karno ini bagaimana memberikan sumber daya alam, green energy itu, semangat Bung Karno ini diwarisi oleh seorang Jokowi. Itu yang Opa lihat? Ya. Oke.